Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Rahmawati dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah 1DO dengan NIM 12646213180. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan jawaban hasil dari ulangan akhir semester pada mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis. Baik, langsung saja pada persoalan pertama. Profesor Dr. Mana Al-Khatan membagi jenis-jenis qiraah menjadi 4, yaitu qiraah mutawatirah, qiraat ahad, qiraah sadhah. Sedangkan Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Zubaid Al-Idhan fi Ulum Al-Quran menyampaikan bahwa Imam Al-Jaziri mengelompokkan qiraah dalam 5 bagian, yaitu qiraah mutawatir, qiraah masyhur, qiraah ahad, qiraah sad, dan qiraah maudhu'. Simpulkan dari pengelompokan tersebut menurut hemat Anda dan sertakan contoh-contoh dari masing-masing pembagian qiraah tersebut. Jawabannya, berikut simpulan dari pengelompokan hadis tersebut beserta contohnya. Yang pertama, qiraah mutawatirah, yaitu qiraah yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Contohnya adalah qiraah sab'ah. Qiraah ini terdiri dari 7 imam, yaitu Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Al-Kisai. Yang kedua, qiraah ahad, yaitu qiraah yang tidak mencapai derajat masyhur, sanadnya sahih, tetapi menyalahi rasm Utsmani atau kaidah bahasa Arab. Contohnya adalah qiraah yang diriwayatkan Al-Hakim. Yang ketiga, qiraah sad, yaitu qiraah yang sanadnya tidak sahih. Contohnya yaitu qiraah Maqala Yaumaddin. Yang keempat, qiraah masyhur. Qiraah masyhur ini adalah qiraah yang sanadnya sahih yang diriwayatkan oleh banyak perawi tetapi tidak sampai derajat mutawatir. Contoh qiraah masyhur yaitu qiraah asyarah. Yang kelima, qiraah maudhu', yaitu qiraah yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Contoh qiraah maudhu' adalah qiraah yang dinisbatkan kepada Imam Al-Hanifah dalam surah Al-Fatir ayat 28. Selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua. Bagaimana metode penyampaian qiraah menurut Dr. Muhammad Alwi Al-Maliki? Jawabannya, metode penyampaian qiraah menurut Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki seperti yang terdapat dalam bukunya yang berjudul Zubaid Al-Idhan fi Ulum Al-Quran menyatakan bahwa metode penyampaian qiraahnya adalah ada 8, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat melalui pendengaran secara langsung dari guru atau al-simai. Yang kedua, dengan membaca teks atau melakukan hafalan di depan guru atau al-qiraah ala al-syaikh. Yang ketiga, dengan melalui ijazah dari guru kepada muridnya. Yang keempat, pemberian naskah asli atau salinan yang sudah dikoreksi dari guru kepada muridnya untuk diriwayatkan atau al-munalah. Yang kelima, pemberian tulisan sesuatu kepada muridnya atau muqatabah. Yang keenam, melalui wasiat dari guru kepada muridnya. Yang ketujuh, dengan pemberitahuan tentang qiraah tertentu atau al-ilam. Yang kedelapan, menggunakan hasil temuan atau al-wijadah. Soal yang ketiga, dalam hadis terdapat istilah sanad, matan, perawi, dan mukharij. Berikan contoh dari masing-masing istilah tersebut dari hadis yang sahih. Kemudian berikan alasan hadis tersebut bisa dikatakan sahih. Jawabannya, contoh hadis sahih, Muhammad bin Ubaid Al-Ghubari menyampaikan kepada kami, kepada Abu Awanah dari Abu Hasim, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta akan dariku, hendaklah ia menempati bangkunya di neraka. Sanadnya yaitu sanad bersambung, yaitu Muhammad bin Ubaid Al-Ghubari menyampaikan kepada kami Abu Awanah dari Abu Hasin, dari Abu Salih, dan dari Abu Hurairah. Matan yaitu siapa saja yang sengaja berdusta akan diriku, hendaklah ia menempati bangkunya di neraka. Untuk perawi, Muhammad bin Ubaid Al-Ghubari, Abu Awanah, Abu Hasin, Abu Salih, Abu Hurairah, dan Muslim. Mukharij yaitu Muslim.
Hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis sahih karena sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, serta tidak ada kejanggalan. Selanjutnya adalah pertanyaan keempat. Buatlah pemetaan sejarah perkembangan hadis sejak masa Rasulullah hingga pada masa tabi'in. Sejarah perkembangan hadis pada masa Rasulullah dikenal dengan al-Ashr, al-Wahyu, wa al-Takwin, yaitu pada masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan tahrirnya. Pada masa ini Rasulullah tidak memerintahkan sahabat untuk menulis dan membukukan hadis. Yang kedua, sejarah perkembangan hadis pada masa Khulafaur ar-Rasyidin. Pada masa ini disebut juga masa sahabat besar. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang pertama menunjukkan kehati-hatian terhadap periwayatan hadis. Hal tersebut mengakibatkan hadis yang diriwayatkannya sedikit. Sikap kehati-hatian Abu Bakar kemudian diikuti oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali. Yang kemudian sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Pada masa ini para sahabat kecil dan tabi'in sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Pada masa ini pula kekuasaan Islam semakin luas ketika dipimpin oleh Bani Umayyah. Wilayahnya meliputi Mesir, Persia, Irak, Afrika Selatan, Samarkand, dan Spanyol. Di samping Madinah, Mekah, Barsah, Syam, dan Khurasan. Untuk soal kelima, pada masa kodifikasi hadis terdapat beberapa masa kodifikasi yang berpengaruh. Jelaskan masa kodifikasi hadis yang berpengaruh pada masa-masa kodifikasi hadis yang sudah ada. Jawabannya, masa kodifikasi hadis yang paling berpengaruh pada masa-masa kodifikasi hadis yang sudah ada menurut saya adalah kodifikasi sahabat kecil dan tabi'in. Karena pada masa tabi'in perkembangan hadis melalui wilayah penyebarannya luas, kekuasaan Islam juga semakin luas, yang diikuti kemampuan para ulama setiap wilayah berbeda sehingga pengetahuan umat tentang hadis menjadi lebih banyak. Untuk pertanyaan keenam, pembagian hadis dari segi kualitas dapat dibagi menjadi 3, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Berikan contoh hadis sahih, hasan, dan dhaif, dan berikan alasan mengapa dikategorikan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Jawabannya, berikut contoh dari hadis sahih, hasan, dan dhaif serta alasannya. Yang pertama, hadis sahih. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Madhami dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam salat maghrib surat At-Tur. Hadis riwayat Bukhari. Alasan hadis tersebut sahih karena yang pertama sanadnya bersambung, dari semua rawi dari hadis tersebut mendengar dari gurunya. Yang kedua, semua rawi pada hadis tersebut dhabit. Yang ketiga, tidak syadz karena tidak ada pertentangan dengan hadis yang lebih kuat dan tidak cacat. Yang kedua, contoh hadis hasan. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kamu Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran al-Jauni dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Asyri, ia berkata, sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah bayangan pedang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Alasan hadis tersebut termasuk hadis hasan karena semua perawi dalam hadis tersebut sihah kecuali Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Yang ketiga, contoh hadis dhaif. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu itu ada zakatnya. Zakat badan adalah puasa. Puasa itu separuh kesabaran. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1745 lewat jalur Musa bin Ubaidah dari Jumhan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Alasan hadis ini dikatakan hadis dhaif karena hadis ini memiliki sanad yang lemah, karena Musa bin Ubaid dinilai hadisnya lemah oleh sekelompok ahli hadis sebagaimana dijelaskan dalam kitab At-Tahzib. Selanjutnya untuk soal yang ketujuh, pembagian hadis dari segi kuantitas dapat dibagi menjadi 2, mutawatir dan ahad.
Berikan contoh masing-masing dari bagian tersebut dan berikan alasan Anda mengapa dapat dikategorikan sebagai mutawatir dan ahad. Jawabannya, hadis mutawatir, hadis yang berbunyi, barang siapa sengaja berdusta atas namaku adalah dia menduduki tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut dikatakan mutawatir dikarenakan diriwayatkan oleh orang yang dari jalan 100 sahabat Nabi. Tersebut diriwayatkan oleh berpuluh-puluh imam ahli hadis. Yang kedua, hadis ahad yang berbunyi, iman itu ada lebih dari 60 cabang lebih, dan rasa malu merupakan salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Disebut sebagai hadis ahad karena hadis tersebut menjelaskan tentang cabang keimanan, yakni iman mempunyai 60 cabang lebih. Untuk pertanyaan nomor 8, bolehkah kita menggunakan hadis dhaif sebagai dasar hukum? Jelaskan dan berikan alasan Anda dibolehkan atau tidaknya digunakan sebagai dasar hukum. Jawabannya, kita tidak diperbolehkan menggunakan hadis dhaif sebagai dasar hukum dan fadail al-amal menurut jumhur ulama, tetapi diperbolehkan untuk dipergunakan dalam beramal baik dalam persoalan hukum maupun fadail al-amal menurut Imam Ahmad Abu Dawud. Untuk pertanyaan nomor 9, pernahkah Anda mengamalkan suatu perbuatan dengan mengetahui dasar hukum dari salah satu hadis? Berikan contoh dan sertakan hadisnya, dan sebagaimana jika mengamalkan suatu perbuatan dengan dasar hadis maudhu, jelaskan. Jawabannya, pernah, yaitu pada saat membaca Al-Quran. Hadisnya berbunyi, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah kamu di dunia ini, sebagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang yang mengamalkannya sendiri. Hadis riwayat Abu Daud. Untuk melakukan perbuatan atas dasar hadis maudhu adalah perbuatan yang dilarang, sebab hadis maudhu adalah hadis palsu. Walaupun kandungan isinya bagus, tetapi tetap tidak boleh dilakukan, dikarenakan yang dimaksud palsu di sini adalah palsu penisbatan atau penyandaran kepada Rasulullah. Untuk pertanyaan nomor 10, ilmu al-jarh wa ta'dil sangat bermanfaat sekali untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Ibnu Hajar al-Asqalani menyampaikan bahwa ada sebab-sebab perawi dikenalkan jarh dan ta'dil, yaitu bid'ah, mukhafafah, ghalat, jalalah al-hal, dan dakwah al-intihar. Berikan contoh dari sebab-sebab tersebut yang mungkin bisa diambil dari beberapa perawi yang tidak masuk di jarh wa ta'dil. Dan berikan pendapat Anda tentang jarh wa ta'dil, apakah termasuk ghibah, karena di dalamnya membahas tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada perawi yang berfokus pada hadis yang disampaikannya. Jelaskan. Untuk jawabannya, bid'ah atau melakukan tindakan tercela di luar syara. Contohnya, sebab periwayatan Al-Wahid Ibn Katsir Al-Mahzumi dalam hal periwayatan hadis dianggap dipercaya, namun tuduhan bahwa pengikut aliran ibadah yaitu sebuah sekte dari Khawarij yang didirikan oleh Abdullah Ibn Ubaid dari Khawarij. Yang kedua, mukhalafah atau menyalahi periwayatan yang lebih sihat. Contohnya, sebab apabila terdapat hadis berlawanan tentang sifat rawi dari segi dabit dengan rawi lain yang lebih kuat dan tidak dapat ditentukan. Yang ketiga, ghalat atau cacat atau banyak kekeliruan. Contoh sebab munculnya hadis maudhu atau hadis palsu atau perawi yang sering berbohong. Dalam kesehariannya tidak pernah diketahui apakah berbohong dalam periwayatan hadisnya. Yang keempat, jalalah al-hal atau tidak diketahui identitasnya. Contohnya, sebab suatu hadis tidak diterima dikarenakan perawi yang belum dikenal identitasnya. Yang kelima, dakwah al-inhita atau diduga keras sanadnya terputus.
Contohnya yaitu mendakwa perawi, mentasdilkan atau mengirsalkan suatu hadis. Menurut saya, jarh wa ta'dil bukan merupakan ghibah dikarenakan ilmu yang bisa menolong umat Islam dalam tindakan membabi buta. Sekian, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.